Dari 1.000 orang lebih untuk tampil dalam pertunjukan seni budaya di Pavilion Indonesia. Selina di program acara talk show radio Manimna Show edisi Jumat jam Studio Pro 2 RRI Merauke. Presenter Kakak Frankie Wohel. Manimna Show bercerita di sini. Kita di sini. Jam is pro choice. What? Pro 2 FM. What? They chose Jam. I get it. Number one choice for number one station. Acara Manimna Frankie Wohel. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 081247638968. Facebook, Instagram, dan Pro 2 RRI. Pagi sahabat. Senang banget kita ketemu lagi di Manimna Show bercerita. Tentunya senang banget saya Kakak Frankie Wohel bisa ada dan kita bakal ngobrol nih sama teman kita yang sudah ada di studio Pro 2 Manimna Show. Ya, kalau beberapa minggu lalu Kakak Frankie sudah pernah ngundang Yan Yosua Nanere, kemudian juga Sonya Bara, ya beberapa anak-anak Merauke yang punya prestasi di dunia musik, ya kan. Kali ini kedatangan lagi anak Merauke dong, yaitu dia punya pengalaman yang luar biasa, beberapa ajang-ajang pertandingan perlombaan ya di dunia musik sudah dia geluti, dan yang terakhir kemarin dia baru dari Dubai karena dia mewakili Papua untuk Indonesia dalam kegiatan pertunjukan seni di kegiatan di Dubai, Expo Dubai seperti itu ya di Pavilion Indonesia. Ya, sudah tidak asing lagi sebenarnya kalau kamu yang sering ikutin bintang radionya RRI Merauke ya, karena sudah ada Marcelina Murtia Umar. Halo, selamat pagi. Halo kakak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Makin gede kayaknya, makin tinggi. Makin gemuk ya? Makin gemuk ya, tambahnya makin bahagia ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya Marcelina ya punya waktu di Manimna Show. Nah Marcelina, kalau ngomong tentang dunia nyanyi sebenarnya kan sudah tidak asing lagi bagi kamu ya. Iya. Sudah dari kecil ya kamu ikut. Oh iya, tapi sebelumnya kita kasih tau dulu, selain kita lagi live di Pro 2 RRI Merauke 96,8, kita juga live di di akun Facebook Manimna Show ya. Oke, nah Marcelina, Kakak Frankie pengen sedikit kamu sedikit flashback ya, berbagi cerita bagaimana pengalaman menyanyi kamu dahulu ya di dunia menyanyi. Dalam hal ini kan biasanya kalau orang sudah punya prestasi sampai setinggi ini, itu kan pasti dia juga sudah punya pengalaman dari yang dari hal-hal pemula gitu. Bisa terbentuk, bisa panggung yang banyak, akhirnya kan kepercayaan diri itu ada. Nah kalau Marcelina yang kakak pengen tanya, sejak kapan sih kamu tuh suka menyanyi dan mungkin ceritanya seperti apa?
Yang pastinya suka menyanyi itu dari kecil, Kak. Semua narasumber penyanyi saya itu kalau diundang selalu dibilang dari kecil ya. Ya emang dari kecil Iya, kan. Kakak sendiri tahu kan? Iya iya benar. Dari kecil ya. Iya dari kecil. Terus Berarti belum segede ini. belum. Oke. Heeh. SD juga dulu pernah mewakili tingkat SD. sekolah dasar ya. Oke. Terus SMP tuh jarang sih. Jarang. Mulai nyanyinya aktif itu pada saat mulai SMA. Oke, SMA. Jadi masih SD dulu tuh ikut-ikut aja. SD tuh hampir tiap tahun, Kak, saya ikut. Jadi juaranya juga bertahap dari mulai harapan, juara 3, juara 2 sampai juara 1. Oh, sorry. Juara 1 nggak pernah. Nggak pernah ya. Juara 2 aja. Udah gede baru juara 1 ya. Tapi gini, dulu kan SD tuh ikut itu emang karena memang hati kamu mama atau pak guru atau kakak saya mau nyanyi atau memang disuruh. Biasanya kan kalau anak kecil kan dipaksa gitu kan atau gimana? Enggak, jadi mau ikut karena saya tahu saya bisa nyanyi, terus juga guru-guru juga di sekolah mendukung dan ya memberanikan diri Memberanikan aja, diri. iya. Tapi kalau bernyanyi memang ini orang tua atau keluarga, lingkungan memang suka menyanyi atau gimana? Ini? Sangat-sangat suka keluarga semuanya dari Hobi mama, menyanyi? dari mama terutama. Oh. Semuanya sangat suka. Bener kalau tidak salah mama kan juga penyanyi ya di Iya, dulu menyanyi juga. penyanyi ya kalau tidak Keroncong. Keroncong, benar penyanyi ya. keroncong. Baik. Nah, kalau kamu sendiri berdarah apa nih sebenarnya? Kalau mama Kimam Tanimbar. Oke. Tete saya dari mama orang Kimam asli. Dan neneknya orang Tanimbar dari mama. Sedangkan bapak tetenya Buton Solo, neneknya Marin. Jadi ku nih Jadi sebenarnya darah kotor saya. saya bingung lagi nih. Jadi ada Tanimbar, ada Kimam, ada Kim, ada Marin lagi. Iya, gitu kan. Oh, Jadi gitu ya. seperti sekarang ini hasilnya. Oke. Yang penting keriting tetap kece. Iya. Oke, justru itu yang indah ya. Iya. Oke, baik. Pantesan ya darah kental suara vokal nyanyinya itu ada ya. Artinya kan powernya dalam bernyanyi dan sebagainya. Nah, itu tahun berapa tuh? Umur berapa tuh yang kamu bilang SD tuh kelas berapa atau tahun berapa waktu itu? Mulai nyanyinya kayaknya dari SD kelas 3 deh. 3 apa 4 gitu. Mulai ikut lomba nyanyi tingkat sekolah dasar. Waktu itu di SD Seringgu. Kamu SD Seringgu? Enggak, SD Gudangarang. Oh, SD Gudangarang. Tapi iya. lombanya di Makanya SD saya bilang Seringgu. anak ini tinggal di Gudangarang tapi sekolah di Seringgu tidak salah kan? Oh, pertandingan perlombanya di Seringgu. Tiap tahun. Tiap tahun. Dan kamu selalu menjadi utusan dari Gudangarang. Utusan. Itu dari pasti itu Gudangarang. masyarakat non tiba itu. Oke, itu SD tahun berapa? 2000 ya? 2. Nah, pertama itu gimana biasanya kan juaranya juga tidak inginkan biasanya kan kalau saat itu kan juara 1 tuh. Artinya kan juaranya pertama paling harapan ya atau itu gimana tuh? Astaga, itu memang dari kecil memang pertamanya suka nyanyi, tapi setelah di atas panggung itu memang sering muncul itu deg-degan, grogi, takut salah, takut Prof kita sudah latihan itu lupa atas. Jadi memang dari kecil kalau pada tapi nyanyi saja gitu. Bernyanyi aja. Nah, biasanya kalau mau lomba gitu, siapa yang paling suka ngatur gitu? Ngatur maksudnya suka suruh mama atau bapak gitu atau mungkin kakak adik ngatur. Coba latihan dulu gitu. Mama. Atau mungkin nadanya jelek, improve-nya begini. Atau mungkin biasa pas nyanyi kan baju harus begini gitu. Biasanya seperti itu kan? Iya. Itu paling suka mama ya, mama ngatur. Ngaturnya kayak gimana mama? Kalau mama lebih ke ini sih cara bernyanyi. Cara bernyanyi. Kalau masalah kostum dan sebagainya biasa saudara-saudara. Tapi kalau untuk khusus vokal mama. Apa yang paling sering ditekankan sama mama? Karena mama juga senior kan penyanyi. Biasa apa yang paling dipesan? Jangan gugup supaya bisa nada-nada yang sulit di atas panggung. Jangan gugup. Percaya diri. Mama selalu tekan gitu. Kamu bisa nyanyi, orang lain bisa nyanyi, kamu pun bisa nyanyi. Mama selalu Bisa tekan nyanyi gitu. ya. Oke, luar biasa. Jadi lumayan
lama ya, dari 2000 awal ya kayaknya, 2003 Sekitaran itu Kak, 2003, 2004 apa gitu. 2000 2003 apa? Lupa loh saya. 2000 awal. 2000 awal, oke. Kan kita pas awal ketemunya tuh 2003 itu kalau tidak salah ya. Iya, Masih iya. kecil-kecil banget, suka isi di RRI juga Iya. kan, RRI Merauke ya. Nah, RRI sudah tidak asing. udah bosan ya. Tapi kan menyanyi panggung dari tahun ke tahun kan dari apa yang menjadi kekurangan, Iya. apa yang menjadi evaluasi, sehingga di setiap lomba tuh harus ada penampilan yang lebih maksimal. Apa yang paling sering kamu koreksi atau paling sering kamu ubah dari setiap lomba itu? Lebih percaya diri sih Kak. Oke. Karena kalau nggak percaya diri, Mm-mm. suka down. Oh, Kalau saya suka down. oke. Suka down. Jadi lebih meyakinkan diri sendiri lagi kalau bisa bisa tampil dengan orang banyak. Diri yang saya bangun pertama di dalam Caranya gimana? Bangun percaya diri itu. Berpikir yang positif aja biasanya kan, atau gimana? Jadi percaya dirinya tuh kalau Lina nyanyi, Lina kok yang juara gitu. Oh, Jadi percaya diri Kak. oke. Gitu. Membangkitkan Dari dalam ya. Iya. Oke. Agak gimana gitu ya? Iya, optimis kan namanya Optimis, ya. ya. Oke. Nah, tapi kalau masalah menghafal lirik itu gimana bagi kamu? Karena kan penyanyi itu kan, apalagi kalau berbicara lomba, beda dengan kalau dia udah konser ya. Salah lirik ya udah, kalau konser tinggal kasih ke penonton aja, atau penonton kok yang lanjut. Tapi kalau lomba itu kan kata-kata terbolak-balik saja, wah bahaya. Fatal itu kan, udah tahu kan jurinya Bintang Radio kan kalau dulu kamu Iya. ikut kan. Salah lirik. Pernah dulu saya Pernah. salah lirik Kak. Oke. Itu fatal sih sebenarnya. Dari awal sampai ref itu lupa. Kosong liriknya. Penyebabnya apa itu? Waktu itu mungkin memang kurang percaya diri aja sih. Kurang percaya diri dan juga kurang latihan. Mhm. Makanya mungkin bisa lupa lirik. Oke. Aduh, itu saya malu sekali sebenarnya waktu itu. Itu di mana? Bintang Radio. Oh, di Merauke. Ya, Saya ada. Kakak sebagai MC-nya. Kok saya lupa ya? Berarti kamu gak usah terlalu malu ya, karena kita udah melupakannya. Saya tidak akan lupakan. Padahal saya ingat sih, cuma saya pura-pura lupa aja. Oke. Nah, prestasi apa yang sudah kamu dapatin? Masih ingat nggak lomba-lomba dari tingkat SD tadi, juara satu ini, juara ini sampai kemarin di Dubai? Prestasi SD juara harapan, juara 3, juara 2, belum pernah juara 1 waktu SD. Terus SMP pernah beberapa kali ikut lomba, tapi ya belum beruntung mungkin. Lomba lagu rohani juga ikut waktu SMP, belum beruntung. Terus masuk ke SMA 2013 apa 12 ya, yang festival seni budaya di Biak. Itu juara 1 di sini di Merauke. Mewakili ya? Mewakili ke Biak, puji Tuhan juara 1 juga. Terus ya Bintang Radio. Bintang Radio berapa kali juara sih kamu Bintang Radio? 2015 sama 2017. Itu juara Satu. satu ya? Ya. Sebelum juara satunya, juara 2, 3 ada? Juara 2 ada kayaknya. Kayaknya ada sih. Kayaknya ada ya? Ada kayaknya. Terlalu banyak lomba ya? Tapi Banyak kegiatan. selain di Merauke kan kamu pernah ikut Bintang Radio dari daerah lain juga ya? Iya, dari Bovendigul. Oh, Bovendigul. 2016. 2016 ya? Jadi 2015-nya di sini, 2016-nya di Boven. Bovendigul itu juara 1 juga Juara ya? 1 juga. Baik. Nah, ini dikit pendapat nih. Sama pertanyaan kakak ini sebenarnya kakak juga pernah bertanya sama Ian Yosua waktu 2 minggu lalu kakak wawancara, kemudian siapa Sonya Bara juga 2 minggu lalu, sama kamu juga. Bintang Radio itu seperti apa menurut kalian? Nah, karena kalian adalah orang-orang yang bisa kakak Frankie katakan, karena Bintang Radio kalian juga dapat panggung dan di situ terbentuk Ya, betul. kepercayaan diri dan terbentuk bagaimana olah vokal yang baik, dan artinya tuh itu dasar kalian gitu untuk menjadi aura bintang. Itu gimana? Kalau menurut saya Bintang Radio itu apa ya, ajang yang sangat bergengsi sih. Dan juga dari Bintang Radio saya banyak belajar. Dan bisa membentuk diri saya untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke. RRI itu keren. Oke. Nah, pernah nggak
Bintang Radio kan tiap tahun ya. Ya. Itu dulu sering ditunggu-tunggu nggak? Tunggu. Kapan iklannya keluar, lagunya apa? Coba diceritain, Kakak Frankie pengen tahu. Sering ditunggu, jadi saling tanya-tanya juga sama teman, saudara. Kamu sudah dengar iklan Bintang Radio kah? Coba putar di RRI kah, di radio kah? Itu hampir tiap tahun ya? Hampir tiap tahun kita selalu dengar di radio. Oke. Jaga-jaga ininya, Biasa iklan iklannya di gitu radio, kan? iya. Gitu. Oke, dan kalau udah keluar iklannya kayaknya udah siap Itu langsung sudah siap. Oke, cari ke RRI. gas ya. Oke. Daftar. Baik. Kita juga kadang-kadang udah ngurus kegiatan Bintang Radio, muka-muka ini lagi, muka-muka Bosan ya? ini lagi. Tapi jangan, justru karena kalian acara juga bisa berjalan Ya, ya. betul. Oke, nah sedikit pengalaman dong di Bintang Radio. Kamu pernah mewakili Merauke kemana aja? 2015 Hmm. itu sebenarnya di mana sih yang waktu itu ada asap-asap itu ya? Asap-asap. Asap-asap. Hah? Yang ada Apa? awan-awan gitu. Ah. Sebenarnya di situ lupa nama tempatnya Kak, maaf. Ah. Di situ sebenarnya cuma dialihkan ke Jakarta 2015. Oke, itu di 2015 ya. Bareng Kak Opi kan? Opi. Opi Baseni. Oke. Ya, kita berdua mewakili Merauke 2015 ke Jakarta. Itu yang Novri juara 1 bukan? Iya. Oke, itu yang lombanya kita pakai gedung Bella Vista ya kalau tidak salah. Bella Ya. Vista. Ya. Oke. Itu gimana? Ada pengalaman apa yang kamu bisa bagikan? Udah lama sih sebenarnya ya. Lama. Pengalaman yang pasti ya banyak teman dan juga masukan-masukan yang penting dari setiap teman-teman dari daerah setiap daerah di Indonesia. Banyak teman, banyak pengalaman, ya bagus Nah, gitu. bertemu dengan peserta-peserta dari daerah lain gitu yang menurut kalian mereka juga duta-duta kan? Entahlah itu Bintang Radio atau lomba-lomba seleksi yang kelas nasional termasuk IndiHome yang kemarin yang kamu mau ke Dubai ini, itu bagaimana kamu untuk mampu menyamai mereka? Kadang-kadang kan kita lihat dia bagus, kita jadi ciut gitu atau Iya sih, betul. itu pengaruh kan sebenarnya ke kitanya sangat, gitu Kak, kan? sangat. Kalau Makanya perlu dibangun percaya diri itu Kak yang tadi saya bilang. Perlu dibangun percaya diri karena kalau nggak percaya diri nggak bisa bersaing nanti kita. Jadi kita begitu aja, tidak bisa keluar, tidak bisa explore di luar itu seperti apa. Mereka di luar itu bernyanyi seperti apa kalau tidak percaya diri. Gitu Kak. Oke. Jadi yang saya bilang tadi, saya bangun memang percaya diri dulu di dalam diri. Gitu. Bangun percaya diri dulu ya. Baik. Untuk di atas panggung. Nah, apa yang paling kamu perhatikan di atas panggung? Biasa kan ada kriteria juri kan? Kriteria, ya. Harus kuasai panggung lah, harus inilah. Kalau kamu gimana? Teknik bernyanyi kamu? Kalau saya di atas panggung tidak terlalu ini sih soal stage apa penguasaan pentas. Saya memang fokusnya ke lagu yang saya bawakan. Lirik itu ya? Lirik itu nyampe tidak ke penonton gitu Kak. Kalau saya pribadi, yang penting itu nyampe gitu. Orang yang dengar itu rasa gitu, dia nyanyi tuh kayak gini. Kalau sedih sedih, kalau senang wah gitu. Teknik bernyanyi gitu ya? Iya, teknik bernyanyi yang saya utamakan sih. Jadi kalau sedih bener-bener sedih gitu Iya. kamu nyanyi ya. Jangan sampai-sampai kok saking sedih menangis kowe lagi. Akhirnya orang Jadi biasa liriknya tuh saya baca Kak. Liriknya saya baca, gini. Oh di sini nih sedih. Oh baca di tangan kalau nyanyi gitu? Enggak, maksudnya latihan kan. Enggak bercanda. Latihan. Oh latihan ya. Latihan itu saya baca dulu liriknya kayak gini. Kayak gini. Jadi ini- teknik menghafal lirik kamu gitu? bunyinya sedih di bagian sini. Bunyinya di sini. Agak happy. Oke. Begitu. Dan itu mempengaruhi di apa aja? Ekspresi. Ekspresi. Oke, jadi kamu punya teknik kalau dikasih lagu mau nyanyi, kamu baca dulu semua. Baca dulu semua. Kayak udah mau main film. Iya kan baca dulu skenario gitu Skenario. kan. Setelah baca skenario baru kamu bisa ini ya. Iya, bisa langsung berandai-andai gitu. Imajinasi. Imajinasi lah ya. Gitu ya. Oke, luar biasa itu. Setiap orang punya teknik yang berbeda-beda Ya, ya. betul. Bagaimana dia punya penguasaan lagu gitu kan. Oke. Selama Bintang Radio, kita masih di Bintang Radio. Kemarin beberapa kali kamu berangkat mewakili Merauke atau dari Bovendigul. Daerah mana yang paling berkesan untuk kamu? Apanya itu Kak? Lombanya. Di
Kendari sih. Kendari ya. Kendari sih paling wah gila memang mereka. Apanya yang Maksudnya panggungnya? panggung beserta para finalisnya semuanya berteknik semuanya luar Iya, biasa mereka. Berarti ada poin yang bisa kamu belajar dari kompetitor-kompetitor. Ya poinnya ya itu apa namanya penguasaan panggung yang baru saya lihat waktu itu di sana. Oh, teknik panggungnya kayak gini. Oh, teknik pegang mic-nya tuh kayak gini. Kalau orang-orang di sana berteknik semua, Kak. Mereka kalau megang mic Gitu ya, bikin jari-jari cantik gitu kalau ya, pegang-pegang mic. kayak main apa Tidak gitu. tidak main asal genggam begini saja. Benar, Kak. Iya, pengaruh juga sih sebenarnya. Jadi sekarang saya kalau megang mic juga Cici. punya teknik. Emang gimana sih kalau pegang mic? Kan biasanya gini. Sekarang? Tapi sekarang itu saya masukin jari kelingking di bawah mic. Oh, Gini. gitu ya. Iya. Jangan gini pakai mic. Jadi gini. Maaf. Siap. Jadi jari 3 di atas mic, kelingkingnya di bawah. Yes. Tuh apa nggak habis nyanyi langsung keram tuh jari? Pegel. Pegel. Sakit. Kalau Titi DJ lebih seru lagi, pegang mic gini. Oh iya. Iya kan? Capek dong. Nggak tahu kalau yang nggak di video ya gini ya. Kalau pegang mic itu iya kan, bener nggak Titi Iya, DJ benar, kalau benar. dia pegang mic kan cuma jempol sama jari tengah atau jempol ya. Iya. Jari lainnya Suka diangkat kayak ke atas semua berdiri tegak. Itu tekniknya. Itu tekniknya ya. Oke, tapi pengaruh ya megang mic untuk fokus dan konsentrasi. Pengaruh. Pengaruh. Kalau saya pengaruh, Kak. Pengaruh. Oh, iya? Dengan teknik vokal kita. Gitu. Nyamannya kita di tangan sebelah mana nih? Kalau saya nyaman nyanyi, dulu saya nyaman nyanyi di sebelah kiri. Oke. Tapi sekarang mulai belajar untuk Kanan. kadang bernyanyi dua-dua. Dua-dua bisa. Hmm. Jadi ada peningkatan gitu ya. Puji Kemampuan. Tuhan. Tapi kalau masalah penampilan, apalagi cewek ini kan paling ribet kan. Seberapa penting arti dari penampilan seorang penyanyi, seorang Marcelina kalau menanggapi? Oke, penampilan di mana-mana pasti penting ya Kak ya untuk seorang penyanyi. Dan ya dulu itu memang saya tidak terlalu memikirkan penampilan. Tapi makin kesini, penampilan itu ternyata pengaruh juga. Pengaruh ke audiens yang melihat kita. Kalau Dulu emang yang kamu pikir apa kalau bukan penampilan? tentang nyanyi aja, teknik-teknik itu. Kalau masalah penampilan saya tidak terlalu memikirkan Waktu itu. Tapi makanya makin kesini tuh makin, kayaknya harus rubah deh. Rubah penampilan di atas panggung mungkin. Rubah berat badan. Bercanda. Iya, harus rubah kayaknya. Enggak. Tapi intinya penampilan tuh penting sekarang bagi kamu ya. Poin yang diutamakan juga ya. Kak, bener. Jadi dulu tidak terlalu suka berbelanja kostum untuk bernyanyi. Tapi sekarang penting. Penting ya. Penting banget ya. Jadi udah mulai koleksi juga. Udah punya koleksi ya. Apalagi siapa tahu ada undangan menyanyi gitu kan. Amin ya. Amin. Siapa tahu ada harus panggung lomba lagi di sana atau undang di sini kan. Ya. Stok kostum itu juga sangat penting. Penting. Berarti kostum itu mempengaruhi kepercayaan diri tidak bagi Marcelina? Pengaruh. Sekarang Berapa persen? ya 85 90 lah. Wow, itu udah anggap aja Sangat. persentase yang tinggi ya. Ya, Jadi sangat penampilan bisa membuat kamu pede gitu ya. Yang dulunya juga saya nggak bisa pakai heels. Tapi sekarang udah Harus. Berarti kamu tipikal cewek tomboy sebenarnya. Iya. Oh iya. tidak suka pakai yang heels, pakai yang feminim. Tidak Oh mau. ya, tapi sekarang Tapi sekarang harus anggun. iya, mau tidak mau ya. Tidak mau. Jadi dituntut untuk Iya, dituntut, Kak. punya aura-aura bintang yang terlihat begitu ya. Bener. Oke, luar biasa untuk Marcelina. Kalau Kakak Frankie itu udah hampir berapa 20 tahun kayaknya kamu menggeluti dunia menyanyi ya dari Siapa saya? kamu dari SD. Iya. Umurmu berapa sih sekarang? Sekarang 25. 25 ya. Iya dari 20-an. 20-an ya. Udah lumayan lama ya. Lumayan lama dan yang luar biasa punya prestasi di Bintang Radio, juga beberapa kegiatan-kegiatan di luar Bintang Radio juga, dan yang teristimewa yang kemarin-kemarin ya, punya kesempatan untuk mengikuti ajang audisi ya yang dilakukan dari IndiHome itu apa?
Audisi Indonesia keren, event yang dibuat IndiHome kemarin, Indonesia keren. Oke, itu untuk apa sebenarnya tuh tujuan acaranya tuh? Jadi kita di audisi untuk memilih 14 kontestan dari seluruh Indonesia untuk tampil di Oh, jadi seluruh Indonesia ikut tuh? yes, seluruh Indonesia Secara secara virtual? ya virtual. Karena corona ya? Iya, jadi semuanya serba virtual, Kak. Ada beberapa juga kegiatan yang saya ikut sebelum sebelum Indonesia Keren. Apa tuh? Ada pada bulan April tahun kemarin. Corona juga nih, era corona ya? Heeh. Tapi puji Tuhan, saya namakan tahun 2021 itu adalah tahun berkat untuk saya, Kak. Oh iya. Karena di awal tahun pada bulan April kemarin saya sudah sempat ikut juga kompetisi virtual dan terpilih 10 terbaik waktu itu untuk Papua dan Papua Barat. Saya termasuk di dalamnya. Kita diberangkatkan ke Jayapura. Itu event apa? Event Gita dan Nada Papua itu juga diselenggarakan oleh IndiHome Oh. di Jayapura. Berarti orang-orang IndiHome udah nggak asing sama kamu ya? Ya udah kenal lah, Kak. Harus diangkat jadi duta nih. Sorry. Harus diangkat jadi duta nih kayaknya ya. Mudah-mudahan. Dutanya gitu kan. Oke. Itu sebelum yang kemarin ini ya. Iya, itu sebelum yang kemarin dan puji Tuhan. Itu taunya dari mana event seperti itu? Dari teman juga sih, Kak, di Jayapura. Oh. Dia ngirim situs web kan, situs website yang kegiatan ini. Cari tahu gitu. Iya. Dia kirim dia bilang, "Lina, coba ku ikut, siapa tahu ku bisa menang," dia bilang gitu. Saya buka, oh lomba nyanyi, kompetisi nyanyi. Ya, tidak ada salahnya kita coba ya. Ya sudah, saya ikut lomba audisi juga, audisi online. Tapi waktu itu memang mungkin karena corona, jadi belum tersebar kemana-mana infonya. Jadi cuma ya sekitar 60 atau 70-an orang dari seluruh Papua Barat yang ikut waktu itu. Dan terpilih 10 besar, saya termasuk di dalamnya. Kita diberangkatkan, dikumpulkan di Jayapura. Itu dari mana aja yang masuk di 10 besar? Daerah mana aja? Ada dari Sorong, ada dari Kaimana, ada juga dari Jayapura sendiri. Oke, dan memang terpilih ya. Baik. Nah, Dan menjadi pemenang. itu kamu ikutnya jadi pemenang ya? Juara satu yang di home itu ya? Yang di Jayapura. Jayapura. Oke. Itu kamu di mana? Virtual tapi kamu di kota mana? Di Merauke. Oh, di Merauke. Untuk sinyal bagus ya. Itu sudah Kakak kalau di Kevin tidak bisa. Oke. Jadi sehingga tuh menjadi tantangan sendiri, hal yang baru untuk mengikuti kompetisi secara virtual gitu ya. Oke, tapi memang sekarang sudah banyak ajang-ajang perlombaan menyanyi juga yang dibuat virtual ya, karena memang pandemi ya. Jadi gagasan-gagasan lomba kayaknya Bintang Radio juga harus dibikin virtual nih. Kayaknya ya. nggak asik ya kan? Iya. Oke, baik. Siapa yang menjadi artis idola kamu, yang menjadi panutan kamu, inspirator kamu, seorang inspirasi kamu? Oh, Penyanyi Indonesia ataupun juga penyanyi luar? kalau menurut saya pribadi penyanyi semua penyanyi itu bagus. Semua penyanyi. Jadi saya tidak berpatokan kepada penyanyi ini leader saya gitu dalam hal bernyanyi. Enggak, Kak. Jadi saya lihat misalnya penyanyi Agnes, Dia bagus. Dia bagus. Saya sering curi-curi teknik-tekniknya, teknik bernyanyi. Jadi tidak berpatokan kepada satu penyanyi. Satu sosok saya. ya. Iya. Jadi semuanya tuh saya suka. Semua penyanyi di Indonesia maupun yang internasional pun saya suka semuanya. Oke, kalau gitu 2 aja deh yang kamu suka, siapa? Yang paling sering kamu suka aja gitu. Lucu sih. Soalnya saya suka artis-artis zaman dulu, Kak. Oh, zaman dulu. Iya, makanya saya bilang lucu kan. Pengaruh mama putar lagu di rumah, artis dulu juga kapan nih? Tapi saya suka memang artis zaman dulu, Kak. Ruth Sahanaya sama Krisdayanti. Itu kalau kakak Diva. benar, kalau kakak Franky sih bilang artis zaman muda sih, karena itu zaman kakak Franky masih muda. Kalau itu kamu masih kecil sekali soalnya ya. Tapi sampai sekarang saya suka dengerin lagu-lagu Krisdayanti sama Ruth Sahanaya. Apa yang menarik dari mereka? Selalu nggak tahu juga sih, Kak. Saya senang aja gitu kalau lihat mereka kayak tampil live di panggung. Ya, karena memang mereka penyanyi festival ya. Iya. Kayaknya saya juga kan
penyanyi festival ya kak ya saya. Iya. Oh iya ya benar juga kan, iya sama juga kan Jadi festival. saya Mm-mm. senang. Senang kalau mancanegara. Mancanegara. Allah semuanya kan. Semuanya deh bagus. Semua Mancanegara bagus tuh ya. bagus semuanya bagus. Apa yang kamu melihat bagusnya tuh apa gitu penyanyi? Apa yang kamu mengatakan, oh dia tuh keren, dia bagus. Dan itu menjadi beberapa poin yang bisa kamu kamu bukan adopsi ya, tapi bisa menjadi poin yang kamu ambil gitu, dan itu menjadi teknik terus jadi jati diri kamu. Oh, banyak sih mereka. Bagusnya itu banyak banget mereka di artis-artis mancanegara. Seperti Beyonce, Celine Dion. Mereka tuh bagus. Nah, yang saya bilang tadi, penyanyi-penyanyi gitu saya sering nonton mereka juga di YouTube, di live-live-nya mereka. Saya senang gitu untuk lihat dan suka untuk menirukan kembali cara bernyanyinya mereka kak. Oh, berarti kamu melihat mereka punya teknik bernyanyi, Teknik bernyanyi. improv atau Ya, apa? improvisasi itu yang penting sih. Karena zaman sekarang kan kalau cuma lurus-lurus aja, Flat gitu, iya nggak asik nggak kan. pakai gitu ya. Sekarang kalau ada improv mungkin bisa bikin orang yang mungkin ada makan, hah? Gitu kan? Kaget. Ada makan kaget, hah? Gitu Iya, ya. jadi gitu kak. Jadi kembali lagi ke teknik vokal yang ini dinyanyikan oleh mereka. Baik, baik, baik. Oke, kita kasih challenge dulu ya. Kamu Wow. nyanyiin satu lagu. Lagunya siapa yang mau kamu nyanyi? Adele Adele. Kenapa? Suka Adele juga? suka. Abis tadi kamu nggak sebut namanya Adele sih, belum sih. Kan tadi saya bilang semuanya saya suka. Oh Kak. iya ya, benar. Oke, nggak lengkap kalau penyanyi kita undang jadi narasumber dia nggak nyanyi gitu kan. Waduh. Nanti dibilang nih benar-benar penyanyi atau tidak nih ya. Oke, lagunya Adele yang judulnya Easy on me. Easy on Me. Oke, Kita coba. kita coba dulu ya. Easy on Me dari Adele versi Marcelina Umar. Oke. Gak puas loh. Iya. Iya, sebenarnya Marcelina ini masih batuk ya. Waktu beberapa hari lalu kakak Frankie kontak masih sakit gitu. Cuma tolong lah, hari Jumat udah sehatin diri gitu ya. Oke. Menghafal lagu lirik bahasa Inggris susah nggak sih bagi kamu? Susah. Kalau Indonesia tuh bisa dalam sehari doang kak. Sehari doang. Serius? Segitu mudahnya kamu Iya, ngapal kalau lirik? Indonesia. Mamma mia, ya. Kalau Inggris seberapa lama? Ya paling 2-3 harian. 2-3 hari. Soalnya kan yang tadi kan itu lama saya hafal. Iya. Apa yang susah untuk bahasa Inggris? Pengucapannya. Oke, pronunciation-nya. Tapi gini, kan tadi kamu bilang kan kalau untuk tahu sebuah lagu kan kamu harus baca dulu liriknya, kamu tahu artinya mana di sedih, mana yang gembira dan sebagainya. Kalau bahasa Inggris gimana nih? Lirik bahasa Inggris. Ngerti itu isinya apa gitu? Iya harus cari tahu. Harus cari tahu juga ya. Harus cari tahu bunyinya liriknya seperti apa gitu. Di Indonesia kannya tuh kayak gimana ya? Jadi ditranslate lagi. Segitunya ya, demi mendapatkan penampilan yang total gitu ya.
cerita kemarin pada saat kamu ke Dubai itu. Hmm. Dari 14 kontestan semuanya dikumpulkan, terus kita karantina selama beberapa hari ya, 10-an, 11 hari lah, sampai pada tanggal 30 malam kita berangkat dari Jakarta kita menuju ke Dubai. Itu tanggal berapa? Tanggal 30. 30. Jadi tahun Natalnya saya kemarin sedih sih. Natalnya di Jakarta. Tahun pertama sih jauh dari orang tua. Terus tahun barunya di Dubai. Di Dubai. Ici keren kali kalau tahun barunya di Dubai. Keren sih Kak, cuma karena capek jadi kita putuskan untuk tidak jalan-jalan. Tidak jalan-jalan ya, apalagi mungkin pandemi ya. Pandemi ya, kita ada juga takut ya kayak Omikron gitu kan. Oke, nah saat di Dubai itu pengalaman kamu pasti jalan-jalan ke luar negeri ya. Iya. Itu dulu gimana tuh pas, wow akan ke Dubai gitu. Itu gimana? Ya ampun, senang sekali. Yang pastinya sangat-sangat bersyukur juga dihubungi sama tim IndiHome. Kalau Lina, kamu ada paspor katanya ditanya. Itu udah langsung agak-agak tinggi Tapi gitu saya ya. tidak terlalu ini berharap sih Kak, karena ya luar negeri ya. Saya seorang Lina masa berangkat ke luar negeri gitu Kak. Tidak terlalu berharap juga saya. Dan dihubungi oleh tim IndiHome. Ditanya-tanya ya basa-basi lah kita waktu itu. Soalnya kan udah kenal kan. Udah kenal. Jadi basa-basi dikit lah kita, terus ditanyain, "Udah punya paspor?" "Belum, Kak." Marcelina nanti bikin ya gitu. Ush. Oh, kenapa? Iya karena Ini kamu yang ada orang suruh bikin KTP, bikin SIM. Ini kok disuruh bikin paspor? Iya. karena kamu lolos terpilih sebagai salah satu kontestan ke Dubai. Puji Tuhan. Pada saat itu saya nangis langsung Kak. Nangis, kita mengucap syukur juga dengan mama, peluk mama. Pasti mamanya fun banget ya, senang banget ya. Tidak sia-sia waktu masih kecil antar menyanyi, akhirnya anak juga bisa jadi Puji Tuhan, duta dari Indonesia ya, Puji sampai Tuhan. ke Dubai ya. Oke, saat di seleksi itu berdasarkan apa? Terus apa yang kira-kira membuat kamu menjadi poin lebih sampai bisa dipilih? Jadi waktu itu dihubungi bilang ada kita mau buat event Indonesia Keren Lin gitu. Terserah kamu nyanyi lagu apapun terserah. Saya bilang tidak mungkin, itu Indonesia Keren itu seperti apa, berbau-bau apa, ada mungkin budaya atau apa. Mereka bilang iya berbau budaya juga, jadi lebih baik kamu nyanyiin lagu daerah gitu. Ada pokoknya mungkin kostummu juga ada yang berbau daerah. Dan ya saya nyanyikan lagu Akai Bipa Mare waktu itu. Akai Bipa Mare ya. Akai Bipa Mare, lagu kemenangan saya di Jayapura waktu itu. Dengan Akai Bipa Mare. Akai Bipa Mare. Pamare ya. Ya. Oke, dan akhirnya kamu Dan memakai kostum Papua. Itu seni nasional, se-Indonesia. Iya, se-Indonesia Kak. Ya, itu kan. Jadi kita dimasukkan itu ke YouTube. Link itu ke panitia. Oke, baik, dan itu memang menjadi apa namanya keunikan sebenarnya Papua itu ya. Iya benar Kak. Benar. Apalagi udah unik, menarik, menarik. punya kualitas. Nah, Dan itu kamu yang dibicarakan kemarin. Poin lebih gitu kan. Puji Tuhan, Nah ya. saat jalan ke Dubai itu kan pasti ketemu teman-teman dari duta-duta daerah lainnya. Itu gimana saat itu? Kita tidak bertemu secara langsung. Karena kita fokusnya hanya di pavilion Indonesia saja. Oh gitu ya? Enggak, maksudnya duta-duta dari Indonesia dari daerah lain. Iya, bertemu dengan Oke. teman-teman yang lain juga. Tapi bukan satu event sama kita. Oke. Mereka event lain. Event lain ya. Berarti yang mewakili dari. Jadi ada beberapa event yang dibuat juga sih untuk mewakili Indonesia ke Dubai. Kalau yang kita ikut dari IndiHome, Telkom. Oke. Apa yang kamu siapin saat itu? Apanya? Pada saat mau ke Dubai itu, yang dipersiapkan apa aja? Karena kan pasti kamu pengen ini momen yang luar biasa gitu kan? Iya, yang pastinya lah berlatih ya Kak ya. Karena saya ada membawakan lagu bukan hanya dari Papua, tapi dari Kalimantan dan Sumatera. Oke. Jadi setiap lagu yang kita bawakan
kita memakai kostum dari daerah tersebut. Dan juga diajarkan di situ fashion show. Semua, bukan hanya bernyanyi, Kak. Jadi fashion show juga ya. Iya, cara berdiri kita gimana, berpose gitu, Kak. Jadi lagu yang kamu bawakan di Dubai itu lagu-lagu Nusantara ya? Iya, lagu Nusantara. Sesuai dengan tema baju. Iya, benar. Lagu apa aja tadi yang kamu nyanyi, bajunya atau temanya apa aja? Ya kalau dari Papua ya Sajojo, Yam Korambe Yamko, dan aku Papua juga saya bawain. Terus yang dari Sumatera, kalau dari Sumatera kita berempat, penyanyi empat semuanya kita kolaborasi. Jadi bawain lagu dari Sumatera juga. Terus dari Kalimantan, Cik Cik Periuk, ada 3 lagu juga yang saya solo waktu itu dari Kalimantan. Baik. Coba kita dengerin ya rekaman suara kamu ya. Oke, masih coba disiapin ya. Masih siapin rekaman yang kamu file yang kamu kasih ke Kakak Frankie. Kita coba sedikit mendengar gimana suasana tampil kamu ya. Iya, Kak, siap. Karena kamu juga udah upload di media sosial. Udah ada filenya. Oke, kita coba dengerin dulu sekilas. Manemna Show. Manemna Show. Gimana sih auranya di sana kalau kita dengerin dari suara terus video yang kamu kirim ke Kakak Frank gitu, kayaknya rasa bangga kamu gimana sih bisa tampil mewakili Indonesia dan lebih khusus lagi kamu bisa nyanyi lagu Papua di Dubai. Merinding gak Kak Franky? Lihat, serius merinding kan? Oke. Itu gimana, nggak semua orang seberuntung kamu? Iya, Kak, benar. Kalau bicara soal perasaan tuh sangat bangga. Pertama, bangga dan bersyukur dan terharu. Waktu itu rekaman yang salah satu rekaman yang saya kirim, Kak. Iya. Sedangkan yang diupload kemarin di YouTube oleh orang-orang di luar sana banyak ya? Banyak yang Oh, mengupload. jadi mereka banyak yang video kamu di Dubai terus upload kamu? Iya. Langsung upload gitu. Sebenarnya mereka melihat kamu orang Papua atau orang negro sih sebenarnya. Saya pengen tahu karena kan mirip kan. Pernah nggak ada ditanya-tanya? Negro sih kayaknya, Kak. Mereka kira negro ya? Mereka kira negro di sana. Afrika Karena- gitu Iya, atau? Afrika. Karena banyak orang Afrika juga di sana. Oh. Orang berkulit hitam banyak banget, Kak. Banyak di Dubai ya. Tapi gimana cara kamu kasih tahu kalau I'm from Indonesian Iya, I'm Papua? from Indonesia. I'm originally Papua gitu. Saya bilang gitu. Bangganya kayak Mereka nggak percaya, Kak. Serius? Mereka bilang itu kulitnya hitam. Yang mereka tahu Indonesia tuh nggak hitam ya? Putih, sawo mateng, terus rambutnya lurus Ya. gitu. Yang mereka tahu. Tapi kalau sebut Papua mereka paham. Paham? Indonesia. Papua is Indonesia. Bangganya seperti apa sih sebenarnya? Apa ya? Tidak bisa sebenarnya tidak bisa diungkapkan Iya, dengan kata-kata benar Kak. sih. Sangat apa ya? Saya seorang anak dari ujung timur Indonesia gitu. Bisa mendapat kesempatan yang sangat luar biasa berkat dari Tuhan untuk membawa nama Papua, Indonesia khususnya Papua, bernyanyi lagu-lagu Papua di negeri orang. Sangat luar biasa, Kak. Sangat
apa ya, terharu. Terharu ya. Sampai nangis waktu itu saya, Kak. Nangis ya? Nyanyi lagu Aku Papua ini. Nangis serius, sampai sekarang mau nangis juga. Oke, karena memang Kebayang tidak langsung. merasa kamu tuh bisa menjadi salah satu, artinya biar kita di Merauke ya. Iya. So tinggal di Merauke, Gudang Arang lagi, ujung lagi ya. Tapi jangan salah ya, justru anak Gudang Arang ini yang membawa nama Papua bisa diekspos sampai di Dubai. Puji Tuhan. Oke, luar Sangat luar biasa. biasa. Ini semoga bisa menjadi motivasi juga ya. Artinya Harus. siapa tahu ada IndiHome yang buat lagi, ataupun juga kegiatan-kegiatan sekelas seleksi apapun itu. Bagaimana tantangan untuk anak-anak muda di Merauke? Ayo promo. Ya, Selain kita promo kita punya diri, tapi kita harus promo kita punya daerah. daerah juga. Entahlah itu seni atau olahraga ya. Iya, bener, Kak. Baik, baik. Apa sih yang di Dubai yang kamu dapatkan, temui, suasana kotanya mungkin atau Iya. suasana apa? Kita pengen dengerin. Kayaknya aku manfaatkan momen betul-betul nih, Marcel. Jadi kita ke Dubai itu kan sudah dijadwalkan semua kegiatan kita selama di Dubai. Oke. Jadi sampainya tanggal 31 itu kita istirahat. Terus malamnya langsung kita jalan-jalan ke Dubai Mall namanya. Cia. Iya, Dubai Mall. Jalan-jalan ke Dubai Mall. Itu mall terbesar di Dubai. Terus ada ke tempat-tempat bersejarah juga di sana. Ke masjid yang dibuat Raja Syekh apa gitu, lupa juga saya. Dibuat sendiri dia, kita jalan ke situ. Kita ke tempat-tempat, ya kalau mau dibilang tempat-tempat yang mahal sih, Kak. Mahal, mehong ya. Tiket masuknya itu berjuta-juta. Ya ampun. Tapi puji Tuhan sama IndiHome kan, Jadi jadi aman ya. aman. Sudah terjadwalkan semuanya. Jadi kita tinggal jalankan. Tinggal jalankan, tinggal ada pengalaman, ada cerita ya. Suasana kotanya juga Luar biasa. Tapi beruntung karena kemarin kita perginya itu cuacanya lagi dingin. Biasanya tuh panas, mereka bilang. Panas. Jadi kemarin kita ke Gurun Pasir pun dingin. Oh, gurun pasir tapi dingin. Dingin sekali, Kak. Kalau ya di Dubai kan ada tuh yang balon gas yang terbang itu. Sempat belum sempat ke sana. Berarti tidak luas terlalu, ya. Iya. Besar sekali. Oke. Cuma ke Gurun Pasir, terus ke namanya Ferrari World. Semua yang berhubungan tentang Ferrari. Ada di sana. Dunia Ferrari. Ada di sana ya. Ada di sana mobil, apa baju, topi, apa semuanya ada di sana. Jadi itu menjadi sebuah apa ya, nilai pengetahuan untuk kamu ya. Iya. Oh, luar biasa ya. Bisa ke Dubai, artinya bukan masalah ke Dubainya aja ya. Tetapi Pengalaman. bagaimana orang ke luar negeri punya duit, bisalah ke luar negeri. Ya. Entahlah dia ke Dubai, entahlah dia ke Amerika atau kemana saja. Tetapi bagaimana orang punya kesempatan membawa budayanya Ya, betul, ke Kak. luar negeri. Benar nggak? Benar. Apalagi budaya yang dia bawa itu melalui sebuah proses seleksi, ya, panjang. perjuangan dan sebagainya. Nah, perjalanan yang cukup panjang, artinya khususnya untuk IndiHome ini sendiri kan, event IndiHome ini apa? Indonesia Keren. Indonesia Keren. Nah, apa yang kamu dapatin makna dari setiap perjuangan kamu, kemudian juga kesempatan yang sudah kamu dapat? Yang saya dapat, saya orangnya tuh tidak terlalu suka belajar tentang budaya, Kak. Mau itu lagu-lagu, mau itu alat musiknya, saya tidak terlalu Tertarik ya. Tapi semenjak ikut Indonesia Keren, saya jadi tahu bagaimana apa bentuk alat musik talempong. Talempong itu seperti ini. Terus sape ya. Sape. Sape itu seperti ini. Angklung itu seperti ini. Bahkan saya mencoba sendiri. Itu sih yang Udah kayak putri-putri pariwisata gitu, putri Indonesia gitu berarti ya, harus mencoba semuanya gitu. Iya. Kan itu akan ditanyain sama orang-orang di sana kan, mau nggak mau kan. Iya benar. Dan kamu harus jawab kalau ngejawab dari Indonesia gitu ya. benar. Itu tantangan untuk mengasah diri ya, jadi tahu ya. Iya, Kak. Jadi tahu tentang lagu-lagu daerah juga. Oke. Terus maksud saya alat musik tradisional juga. Lebih tahu. Saya dulu tidak tahu yang namanya talempong itu saya tidak tahu, Kak. Saya taunya gong. Gong, betul. Gong. Tapi talempong itu baru saya tahu di Jakarta kemarin pas Jakarta. karantina kita latihan. Baru tahu alat musik talempong itu seperti ini. Dan dia tuh bernada. Jadi do re mi fa sol la si do gitu. Ada ya caranya untuk dia bernada ya. Ya namanya juga alat musik ya, jadi Iya dia sih, bener. bernada ya. Luar biasa Marcel ya, artinya dari sekian
anak-anak di Merauke kamu baru pertama ya. First time. Bisa saya katakan orang pertama gitu Oh. yang bisa ada di Dubai untuk mempromosi budaya kita ya. Puji Tuhan, Kak. Untuk artinya secara tunggal meskipun pasti ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah pernah membawa kayak dulu kakak pernah undang siapa Septilaya Iya, tapi dalam bentuk lain ya, dia bentuk lain dia promo di mana di Eropa dan sebagainya ya kan. Tetapi ini kan bagaimana kamu secara pribadi, secara tunggal berjuang sendiri gitu kan, dan akhirnya bisa diberikan ruang sama apa kegiatan dari Indie Home. Indonesia Keren ya. Indonesia Keren. Jadi kalau besok sinyal jelek-jelek aku jangan marah-marah. Langsung Kamu pengen ngucapin apa untuk Indie Home atau kegiatan Indonesia Keren atau untuk mereka? Yang pastinya terima kasih untuk Indie Home karena sudah membuat satu ruang yang sangat berharga bagi kita musisi-musisi tanah air kemarin di event Indonesia Keren. Dari daerah ya. Dari daerah, Bisa tiap-tiap terlibat. daerah. Puji Tuhan, bersyukur sekali. Semoga tidak berhenti sampai sini. Semoga ada Indonesia Keren berikutnya dan boleh diajak kerjasama lagi sama Indihome pastinya. Amin. Mungkin pengen ngucapin terima kasih buat siapa yang selama ini support kamu, dukung kamu, paling ngomel gitu kalau setiap kali mau lomba atau mau tampil. Yang pastinya Mama saya tercinta, terima kasih banyak. Pelajaran-pelajaran yang Mama kasih, Lina terima sampai Lina jadi saya sekarang. Terima kasih juga. Semoga Mama dengar ya di rumah Pasti ya. Kak, pasti. Mama lagi setel radio Oh, soalnya. Tante ya ampun, jadi ngedul tante kalau ngajak Lina nyanyi di kafe musik RRI. Kafe musik. Dulu ya, sama-sama nyanyi kita. Oke, terus Terima kasih untuk semua keluarga juga, keluarga besar dari Mama, dari Bapak mungkin yang mendukung karena keluarga Bapak nggak terlalu suka musik. Oh iya ya. Tapi dengan cara gini, dengan hasil yang sudah ada pasti mereka jadi tahu ternyata musik juga bisa menjadi sebuah manfaat atau hal lain gitu ya, hal yang lebih berguna. Oke. Ya itu. Itu aja ya. Itu aja. Sekarang aktivitasnya apa? Lagi fokus ke YouTube sih Kak. Oh, kirain fokus mau Sekalian promo mungkin. Oh iya, itu nanti gampang. Oke. Kirain lagi fokus mau tunangan kayak nikah. Astaga. Belum kepikiran ya. Belum ada kepikiran. yang share gitu. Belum. Mentang-mentang Mama ada dengar jadi bilang belum ya. Nanti kalau habis siaran baru bilang ada. belum Kak. Belum Serius, ya. belum. Belum. Jadi masih fokus untuk orang tua, untuk karir. Untuk karir ya. Oke. Orang tua dan karir. Orang tua dan karir. Jadi lagi fokus ke konten YouTube. Ya. Konten YouTube kamu isinya apa? Cover song. Hah? Saya cover. Cover song ya. Oke. Nama YouTube-nya apa? Ben Nagul Official. Hurufnya Benagul. Ben Nagul biasa, Ben Nagul Official. Benagul. Ya. N N A G G U L L official. Itu artinya apa tuh? Sebenarnya itu bukan punya pribadi saya Kak. Jadi kita sama-sama bentuk itu. Saya juga kaget tiba-tiba dipanggil sama teman-teman ada Kak Ishak, terus ada Kak Ulan sama teman SMP saya juga anak rapper, salah satu rapper di sini. Namanya? Eka BMP. Oke, BMP. Ya mereka manggil saya terus tawari untuk coba kita hidup itu sebenarnya sudah ada sebelum saya masuk Benagul itu. Tapi mati kan, tidak naik Aktif juga. ya? Iya, tidak aktif, tidak naik juga subscribe-nya. Dan Kaulan, Kak Ishak bilang, "Coba Lina kita hidupi channel Hidupin ini lagi, lagi." Dan ya puji Tuhan sekarang sudah Berapa subscribe? mencapai 11.000 subscribe lebih. Oh, really? Dan salah satu video cover saya udah ditonton 500.000 lebih. Itu lagu apa? Slowly, lagu reggae. Lagu reggae. Oke, cover tapi lagu-lagunya lebih ke genre reggae ya? Reggae. Aqua gitu. Ya. Oke, jangan lupa di subscribe Benagul ya. Official Ya, kamu bisa lihat karya-karya Marcelina dan teman-teman di situ ya. Ya. Dan jangan lupa juga saya punya subscribe juga ada Kakak Frankie Wahel. Harus tuh, harus. Oke, kamu pengen pesan apa untuk anak-anak muda, anak-anak yang kecil-kecil atau anak-anak yang baru ingin mengasah mereka di dunia nyanyi sebagai senior lah. Astaga, senior. Iya dong. Oke, untuk teman-teman semuanya, saya manggil teman-teman aja ya. Jangan pernah harus tetap semangat sih sebenarnya, dan
tanamkan dalam diri kalian keyakinan dan percaya diri bahwa kalian pasti bisa. Kalian bisa bersaing dimanapun dengan siapapun. Bisa ya. Bisa. Berarti I can, saya I can. mampu gitu, saya I bisa. can do it. Saya bisa lakukan itu. Oke, saya bisa lakukan itu. Jangan dikatakan saya tidak bisa padahal Ya. belum mencoba. Belum mencoba, harus mencoba. Oke, harus mencoba ya. Luar biasa. Ini Marcelina, makasih ya. Ya. 1 jam Kakak Franky kasih kamu merchandise untuk kamu ya. Oh, wow. Oke, ini setiap narasumber yang diundang nih pasti Kakak Franky selalu kasih. Ya ampun. Oke, ini mug gelas yang pakai nama Ika. kemarin. Bukti kalau kamu pernah diundang, pajang di rumah. Minum Yeay. kopi juga boleh, susu juga boleh, tapi jangan pecah ya gelasnya. Thank you ya Kak ya. Oke. Ini keren. Oke. Ya keren lah. Suka. Oke. Oke, Marcelina, terima kasih ya. Salam buat Mama. Mama selalu sehat ya. Tante selalu bangga punya Marcelina, dan saya rasa tidak hanya orang tua atau keluarga ya, tetapi kita masyarakat Merauke juga harus bangga ada anak Marin, Ya. anak Merauke Ya. yang sudah membawa budaya kita Papua sampai ke kelas internasional dalam ini, puji Tuhan. ke Dubai ya. Dubai. Semoga cerita ini bermanfaat. Dan sahabat Manemna, saya Kakak Franky Well mengakhiri mengenal seorang Marcelina Murtia Umar. Sampai jumpa. Terima kasih kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show. Bercerita di sini. RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.